Hai, welcome back to my YouTube channel. Aku Steven Adrian. Hari ini aku akan melakukan nighttime skincare routine edisi exfoliating. Oke, edisi aku melakukan exfolian. Kemarin kan aku menggunakan retinoin kan ya. Sekarang aku akan melakukan exfoliating hari ini. Yang pertama aku lakukan adalah cuci muka. Aku menggunakan ini yang simple-simple. Ini adalah UV Intensive Moisturizing Cleanser for very dry skin. Mengandung 60% gliserin. Gliserinnya tinggi banget guys. Ini adalah gliserin dengan sabun, bukan sabun mengandung gliserin lagi, tapi ini gliserin dengan sabun karena 60% lebih dari setengah bobot total produk ini. Nah, dia tuh cleanser yang super gentle, oke, nggak ada sulfatnya, dan dia ada gliserinnya tinggi, humectant tinggi, mampu untuk mengikat kelembapan, menahan kelembapan juga. Jadi aku pakai ini produk yang simple aja, cuci muka, kemudian aku tap-tap gitu. Karena aku pakai baju dulu dan kalau kan aku harus melakukan hair dry juga, aku harus blow dry rambut dulu, jadi muka aku udah kering banget. Jadi sekarang aku akan ke kamar mandi, aku akan membasahi muka aku sedikit, lalu kita akan menuju ke proses exfoliatingnya. Oh ya, ini sabunnya aku suka juga, kenapa? Karena dia gentle, nggak kulit-kulitku kering dan jadi lembab juga. And it's very basic, oke. Jadi kita nggak mau menggunakan produk yang asam-asam sebelum kita menggunakan exfoliating supaya tidak iritasi, oke? Oke, aku akan basahkan muka dulu sekarang. Nah, kemudian setelah muka aku dibasahin, aku udah tap-tap juga. Kemudian apa yang aku lakukan adalah kita akan menuju ke tahap exfoliatingnya. Nah, aku menggunakan chemical exfoliator, oke. Aku punya dua produk di sini. Ini adalah RHLA2 atau lactic acid 20%, oke. Jadi strong banget, oke. Ini dikasih dari dokter Pudi, mengandung 20% lactic acid murni. Nah, lactic acid itu merupakan golongan AHA atau alpha hydroxy acid, di mana cara kerja dia tuh AHA itu water soluble, oke. Jadi dia tuh larut dalam air gitu kan. Dia tuh mampu untuk melarutkan kotoran dalam air juga. Jadi AHA ini memang merupakan keratolitikum, mampu untuk menghilangkan hiperkeratolitik atau mampu untuk menghilangkan sel kulit mati pada permukaan kulit. Nah, lactic acid itu molekulnya lebih kecil dibandingkan lebih besar dibandingkan dengan glycolic acid, Glycolic acid itu dengan molekul yang paling kecil. Jadi penetrasinya paling dalam juga, paling irritating juga. Sedangkan kalau misalnya lactic acid ini berat molekulnya sedikit lebih besar dibandingkan dengan glycolic acid. Jadi lebih tidak mengiritasi, namun mereka berdua sama-sama efektif sekali dalam menghilangkan sel kulit mati. Bagus juga dalam menstimulasi produksi kolagen. Kemudian kelebihan dari si lactic acid dibandingkan dengan glycolic adalah lactic acid itu mampu untuk menghidrasi kulit. Jadi dia ternyata juga mampu untuk lebih menghidrasi kulit dibandingkan dengan glycolic, dimana glycolic itu ya akhirnya kering aja gitu. Sedangkan kalau lactic ini bisa lebih menghidrasi kulit, kemudian dia lebih less irritating juga. Jadi dia tuh memang tidak akan seefektif glycolic ya. Glycolic itu sangat intens, lactic itu lebih kayak santai aja, namun lebih tidak iritasi kok menggunakan lactic acid. Dan menurutku lactic acid is also a very nice AHA. I love lactic acid, dan bisa untuk membuat kulit jadi lebih glowing juga. Nah, aku juga punya lagi satunya adalah ini. Ini adalah RH Anti Acne Program. Dia tuh Acne Home Peeling Beta Light Peel. Jadi dia tuh mengandung 10% BHA. Iya, kalian nggak salah dengar, dia mengandung 10% salicylic acid, beta hydroxy acid. Jadi dia tuh oil soluble, larut dalam minyak, dan dia tuh penetrasinya lebih dalam dibandingkan AHA. Jadi dia tuh mampu ke dalam pori-pori, dia tuh mampu tuh menghilangkan waxy lipid berupa blackheads dan whiteheads dari pori-pori kulit kalian, serta mampu untuk mengurangi minyak dari pori-pori kulit kalian, sehingga dia tuh memang ditujukan lebih untuk ke arah yang berjerawat, oke. Jadi kalau kulit kalian yang oily dan acne prone skin, then you want to go with this BHA. Cuma ini beta hydroxy acidnya 10%, oke, lebih kenceng 5 kali lipat dibandingkan dengan BHA yang bisa kalian temukan over the counter itu 2%. Ini 10% BHA, jadi it's very intense gitu kan ya. Memang aku beli ini karena disarankan oleh dokterku. Jadi kalian nggak bisa beli ini sembarangan gitu kan ya. Karena ini 10% juga. Jadi it is very strong sekali. Jadi karena hari ini, karena aku lihat di kulitku mulai berjerawat gak jelas, tumbuh-tumbuh jerawat gak jelas. Jadi aku sudah lama gak exfoliating, udah sebulan gak exfoliating. Jadi aku sangat menggunakan RH BHA ini karena dia lebih kenceng. Dan kalau misalnya yang lactic acid mungkin kalian bisa gunakan ini kayak 2 kali seminggu, then it's fine. Kalau ini aku nggak berani sih. Aku kayak gunakan ini 2 minggu sekali karena terlalu kenceng, oke. Jadi sekarang kita akan melakukan exfoliating. Bentar ya, aku cuci tangan dulu, kotor soalnya. Sekarang kita akan mulai exfoliating. Ternyata tutupnya rusak gitu kan ya. Ya udah, nggak penting pokoknya. Yang penting adalah cairannya, oke. Kita taruh di jidat beberapa tetes, terus kita usap aja di kulit. Anjir,
Susah juga ya. Bentar. Kita oles saja di berbagai titik yang mau kamu eksfoliasi. Jadi tekstur dari BHA-nya RH ini memang dia greasy ya. Karena kita tahu BHA itu larutnya minyak gitu. Jadi tidak larut dalam air. Jadi kalau kalian larutkan dalam air ya dia nggak larut gitu loh. Jadi kita memang harus dalam bentuk yang kayak agak-agak oil base gitu deh. Terus kita usapkan aja di daerah yang mau kamu eksfoliasi. Aku niat bener sampai exfoliating aja depannya kalian begini gitu kan ya, nggak kelihatan. Dan ini mulai merah kulitku karena ini celekit ini celekit banget sih ini. Oh my god, my skin is burning. Ya Steven, kamu kenapa pakai 10% ya? But ya aku punya yang ini guys. Jadi kita pakai ini 10% BHA dan ini mulai kerasa celekit kayak digigit semut. Oh. Jujur aku nggak kelihatan banyak seberapa karena mataku tuh minus tinggi, jadi aku nggak kelihatan apa-apa ini guys. Sedikit. Aku nggak pakai di daerah sini, daerah buket mulut. Kenapa? Karena kulitku sangat sensitif daerah sana. Jadi kita skip bagian situ. Oke, ini sudah. Perih banget coy. It's fine, tahan. Jadi kita akan tunggu ini selama 10 menit, kemudian kita akan bilas. Oke, tunggu bentar. Nah, jadi aku sudah, tadi BHA-nya aku tinggal 10 menit, gitu kan. Aku diamkan 10 menit, terus aku bilas kamar mandi. Kemudian barusan aku tap mukaku. Aku udah bilas, terus aku keringkan pakai tisu, gitu kan ya. Setiap kalian lihat, kulitku sendiri aja udah merah, gitu loh. Kalau misalnya aku menggunakan retinoid lagi, kulitku pasti nggak karuan, gitu. Iritasinya nggak karuan, gitu. Jadi, aku setelah menggunakan BHA, gitu ya, setelah kayak menggunakan exfoliator, apa yang aku lakukan adalah, aku akan menggunakan pelembab. That's it, gitulah. Pelembab doang aku pakai. Jadi aku pakai ini. Ini adalah Ceradan Skin Barrier Cream gitu kan ya. Kita kalau habis exfoliating maunya pakai yang tebel-tebel gitu lah. Supaya kulit tidak kering besokannya gitu loh. Jadi aku memastikan untuk menggunakan moisturizer yang tebel supaya besok enggak iritasi kulitku. Jadi gitu saja sih. Jadi udah, sekarang kita akan oleskan bareng. Nah, rasanya enak coy, langsung kayak lega gitu loh. Nggak kering gitu kan ya, rasanya enak gitu di kulit. Tadi 10 menit itu merupakan 10 menit yang ya awalnya doang dia burning ya, tapi habis itu nggak burning ya, biasalah, udah kayak biasa aja. Terus 10 menit bilas, terus you will be left with a very fragile skin. Dan aku karena kulitku sensitif sekali, aku nggak mau menggunakan retinoid atau apapun itu. Aku hanya menggunakan pelembab saja. And then selesai. Kemudian selesai doang, gini doang. Simple kan ya? Nah, kurang banyak. Terutama daerah pipi. Aku tuh kering daerah pipi. Daerah pipiku nih daerah kering sekali gitu loh. I get a lot of dryness. Jadi kita pakai di sini. Nah, aku lupa ngomong kenapa aku pakai Ceradan gitu kan ya. Nah, Ceradan ini kan mengandung ceramide ya. Jadi dia tuh dominan rasio dari ceramide, kolesterol, dan juga free fatty acid. Jadi dia tuh mampu untuk meningkatkan skin barrier. Kan kita bosan exfoliating kan biasanya compromise your skin barrier kan. Merusak skin, nggak merusak ya. Kayak mengganggu skin barrier gitu loh. Jadi aku mau memastikan menggunakan moisturizer yang thick, rich, dan ada ceramide-nya juga untuk meningkatkan lagi skin barrierku yang barusan terkompromisi karena eksfoliasi. Supaya kulitku menjadi lebih lembab, lebih tidak iritasi, dan juga tidak ngelupas, dan juga skin barrier naik gitu loh. Jadi anggapannya untuk counteract effect dari eksfoliasi itu tadi. Jadi kita menggunakan moisturizer yang thick dan ada ceramide-nya juga. Oke, jadi bisa kalian lihat kan ya, kalau misalnya skincare rutinku, kalau misalnya exfoliating itu simple. Cuma sabun, exfoliator, pelembab gitu kan ya. I try to keep it as simple as I can, karena aku nggak mau throw so much active ya. Misalnya aku pakai banyak aktif setelah aku menggunakan AHA gitu kan ya, atau BHA, bisa jadi aku tambah iritasi gitu kan ya. Bisa jadi malah iritasi, bisa jadi bukannya tambah bagus kulitmu, bisa jadi tambah iritasi gitu. Jadi kalau eksfoliasi ya, I try to keep it as minimal. Jadi cuma sabun, exfoliator, pelembab. That's it, selesai gitu kan ya. Untuk retinoids, vitamin C, niacinamide, kapan-kapan. Retinoids aku bakal pakai besok gitu loh. Jadi kita tidak mau menggunakan di saat yang bersamaan. Nanti iritasi. Jadi seperti itu saja skincare rutinku. Simple kan ya.
Thank you so much for watching. See you next time. Bye.